Halo guys, gimana kabarnya? Mudah-mudahan sehat-sehat semua guys. Balik lagi di channel kita 12 Pas. Guys, sepak bola udah melahirkan banyak legenda, tapi yang paling diingat adalah mereka yang punya naluri mencetak gol luar biasa. Dari era klasik sampai modern, ada pemain-pemain yang selalu bikin kiper lawan ketar-ketir setiap mereka megang bola. Nah, di video kali ini kita bakal ngebahas 10 pencetak gol terbanyak sepanjang sejarah sepak bola. Siapa aja mereka? Yuk guys, langsung aja kita bahas. Gas. Ini dia 10 top skor sepanjang sejarah sepak bola. Sepak bola udah ngelahirin banyak banget atlet luar biasa selama bertahun-tahun. Tapi yang paling bikin orang terpukau, biasanya pemain yang bisa nyetak gol terus-menerus di panggung terbesar. Entah itu di Piala Dunia, Liga Champions, liga-liga top Eropa, atau turnamen besar lainnya. Yang paling diingat biasanya mereka yang bisa nyetak gol pas momen-momen krusial. Para pencetak gol terbaik dalam sejarah ini datang dari berbagai era dengan gaya main yang beda-beda. Ada yang jago nunggu di kotak penalti, ada yang ahli sundulan, ada juga yang teknisnya bikin lawan ketar-ketir. Tapi satu hal yang pasti, bola selalu berakhir di gawang lawan. Nah, sepak bola udah ngasih kita banyak striker kelas dunia. Kalau nggak peduli sama gaya main atau prestasi lainnya, daftar ini dibuat murni berdasarkan jumlah gol yang mereka cetak di level klub dan timnas. Langsung aja guys, nomor 10 ada Joe Bembrick dengan 626 gol. Dia main di tahun 1926 sampai 1943. Kayaknya belum ada yang lahir kita guys. Nama yang satu ini mungkin kurang familiar buat banyak orang, tapi jangan salah, Joe Bembrick punya rekor gila. Dia berhasil ngoleksi 626 gol di pertandingan resmi sepanjang karirnya. Pemain asal Irlandia Utara ini pernah ngebikin 50 gol dalam satu musim liga buat Glenfield di tahun 1930-31. Selain itu, dia juga sempat main buat Glentoran, Chelsea, dan Walsall. Salah satu momen ikoniknya adalah pas dia nyetak satu-satunya gol buat Chelsea dalam laga imbang 1-1 lawan Arsenal di tahun 1935. Menariknya, pertandingan itu jadi laga dengan penonton terbanyak sepanjang sejarah Stamford Bridge dengan 82.905 orang yang nonton langsung. Ngeri guys, tahun 1935 di level internasional, Bembrick cuma sempat main 11 kali buat timnas Irlandia yang waktu itu masih mencakup seluruh pulau Irlandia sebelum tahun 1950. Tapi gokilnya, dia bisa nyetak 12 gol. Jadi main 11 kali, golin 12 kali guys. Dia pernah bikin 6 gol dalam satu pertandingan lawan Wales. Nggak main-main kan guys. Kita lanjut ke nomor 9, ada Gerd Müller dengan 634 gol. Dia main dari tahun 1964 sampai 1981. Gerd Müller mungkin bukan striker yang paling elegan atau punya teknik mewah, tapi instingnya buat ada di tempat yang tepat di waktu yang pas itu benar-benar seni tersendiri. Dan itu kebukti dari jumlah golnya yang mencapai 634 sepanjang karirnya. Müller atau yang dikenal sebagai The Bomber masih menjadi top skor sepanjang masa Bayern Munich dengan 523 gol. Di Bundesliga, dia juga megang rekor sebagai pencetak gol terbanyak sepanjang sejarah liga dengan 365 gol. Di level timnas, cuma Miroslav Klose yang bisa nyalip jumlah golnya buat Jerman. Bahkan Müller juga masih ada di peringkat 3 daftar pencetak gol terbanyak sepanjang sejarah Piala Dunia. Karirnya ditutup di klub Amerika Fort Lauderdale Strikers dengan 38 gol dari 71 laga NASL. Kalau trofi gimana guys? Jangan ditanya. Dia punya 4 gelar Bundesliga, 4 Piala Jerman, 3 Piala Eropa, 1 Piala Dunia, 1 Piala Eropa, plus Ballon d'Or 1970. Wah, ini lemari pialanya penuh nih guys. Kita lanjut ke nomor 8, ada Jimmy Jones. Dia nyetak 639 gol dari tahun 1947 sampai 1964. Gak nyangka ada lagi pemain dari Irlandia Utara yang masuk daftar ini. Jimmy Jones berhasil ngoleksi 639 gol sepanjang karirnya. Dia kebanyakan main di kampung halamannya dan benar-benar gak ada lawan di sana. Masa keemasannya ada di Glenavon, di mana dia jadi top skor Liga Irlandia dalam 6 musim yang berbeda dalam rentang 11 tahun. Sampai sekarang dia masih megang rekor pencetak gol terbanyak dalam sejarah Liga Irlandia. Sepanjang karirnya, Jones berhasil ngangkat 17 trofi bareng Belfast Celtic dan Glenavon. Gak cuma itu guys, dia juga pernah main di Wales dan beberapa klub lain di Irlandia. Sayangnya, dia pernah ngalamin cedera horor pas lawan Linfield. Seorang supporter lawan nekat ngejatuhin dia sampai kakinya patah. Waduh, butuh operasi buat nyelamatin kakinya dan dia harus absen selama 15 bulan. Tapi setelah balik, dia tetap gacor dan ngebuktiin kalau dia emang predator sejati di depan gawang.
Kita lanjut ke nomor 7, ada Robert Lewandowski. Dia nyetak 678 gol dari tahun 2008 sampai sekarang. Bapaknya Robert Lewandowski udah punya firasat kalau anaknya bakal jadi sesuatu yang besar. Makanya dia kasih nama Robert biar gampang dikenali dan diucapin sama orang-orang di seluruh dunia. Dan bener aja, para komentator bola jelas berterima kasih banget karena mereka udah sering teriak-teriak namanya setiap dia ngegolin. Waktu masih di Bayern Munich, Thomas Muller pernah ngebocorin kalau Lewandowski punya julukan yang cocok banget, yaitu Lewandowski. Apapun panggilannya, yang jelas striker ganas ini awalnya sempat kesulitan di Bundesliga sebelum akhirnya gacor bareng Borussia Dortmund di tahun 2011. Rahasia awet gacornya apa guys? Pola makan dan latihan yang super disiplin. Bahkan dia sampai tidur miring ke kiri biar kaki kanan andalannya tetap aman. Totalitas banget kan guys. Kita lanjut ke nomor 6, ada Joseph Bican. Dia nyetak 722 gol sepanjang karirnya dari 1931 sampai 1955. Entah di Austria tempat dia lahir atau di Cekoslowakia tempat dia menetap, Joseph Bican selalu jadi momok buat bek lawan. Bahkan di masa Perang Dunia Kedua, ketika banyak pemain lain sibuk di medan perang, dia tetap produktif ngebobol gawang lawan. Dia sih pernah ngaku udah ngegolin lebih dari 5.000 kali. Tapi jangan salah, prestasi yang nggak bisa dibantah adalah dia pernah ngegolin 7 kali dalam satu pertandingan sebanyak 3 kali guys. Ngeri guys, nyetak gol 7, 3 kali lagi. Nyetak gol beruntun di 19 pertandingan top tier. Dan jadi top skor dunia 5 tahun berturut-turut. Rekor yang masih belum ada yang bisa nyamain sampai sekarang. Oh ya guys, dia juga masih jadi top skor sepanjang masa Slavia Praha. Wah, ini legenda banget nih guys. Kita lanjut ke nomor 5, ada Ferenc Puskás. Dia nyetak 725 gol sepanjang karirnya dari 1943 sampai 1966. Kalau mau tahu seberapa jago Ferenc Puskás, coba bayangin timnya Hungaria ngebantai Inggris 7-1 di tahun 1954. Wah, ngeri ya guys. Dan dia jadi bintang utama dengan nyumbang 2 gol. Dia dijuluki The Galloping Mayor. Puskás mulai bersinar di Budapest Honvéd dan jadi top skor Liga Hungaria 4 kali. Terus di tahun 1956 dia hijrah ke Real Madrid, generasi pertama Galacticos, buat duet maut bareng Francisco Gento, Alfredo Di Stefano, dan Raymond Kopa. Hasilnya gimana guys? 5 gelar La Liga berturut-turut dan 3 trofi Liga Champions Eropa. Mantep guys. Puskás masih jadi top skor sepanjang masa Hungaria, dan saking legendanya FIFA sampai bikin penghargaan Puskás Award di tahun 2009 buat ngasih penghormatan ke pencetak gol terbaik di tiap tahunnya. Mantep kan guys. Kita lanjut ke nomor 4, ada Romario. Dia nyetak 756 gol sepanjang karirnya dari tahun 1985 sampai 2007. Sebelum ada Ronaldo yang fenomenal itu guys, Romario udah lebih dulu bikin jalan buat striker Brazil di Eropa. Sepanjang karirnya, dia sempat ngebela 10 klub termasuk PSV Eindhoven, Barcelona, dan Valencia. Dan yang paling gokil, dia ngegolin 756 kali. Karirnya makin naik setelah main di PSV Eindhoven, di mana dia hampir ngegolin di setiap pertandingan selama 5 musim. Dia ngebantu PSV ngangkat 3 trofi Eredivisie dan 2 piala KNVB. Setelah itu, dia lanjut ke Barcelona dan ngebawa mereka juara La Liga tahun 1994. Di level timnas, Romario cuma kalah jumlah gol dari Neymar, Pele, dan Ronaldo. Tapi buat fans Brazil, Besinho julukannya guys, atau si kecil, ini tetap jadi salah satu striker paling ikonik sepanjang sejarah. Kita lanjut ke nomor 3, ada Pele dengan 762 gol dari tahun 1957 sampai 1977. Kalau ngomongin legenda sepak bola, ya Pele itu rajanya. Buat sebagian orang, dia masih dianggap pemain bola terbaik sepanjang masa. Sepanjang karirnya yang cemerlang, Pele resmi nyetak 762 gol. Tapi karena dulu pencatatan gol nggak serapi sekarang, banyak yang percaya dia sebenarnya udah nyetak lebih dari 1000 gol. Yang jelas, dia masih jadi top skor sepanjang masa buat klub Santos. Dari 77 gol yang dia cetak buat timnas Brazil, 12 diantaranya terjadi di Piala Dunia. Dan yang gokil, dia berhasil ngangkat trofi Piala Dunia sampai 3 kali. Rekor yang kayaknya bakal susah banget buat disaingin, apalagi dilewatin. Selain petualangan singkatnya di NASL bareng New York Cosmos, Pele ngehabisin hampir seluruh karirnya di Brazil, di mana dia juga berhasil ngebawa pulang 6 gelar Serie A Brazil dan 2 trofi Copa Libertadores. Selama 30 tahun, Pele megang rekor pencetak gol terbanyak di dunia, sampai akhirnya muncullah era baru, era-era monster guys. Ini dia nomor 2 dan nomor 1. Nomor 2 ada Lionel Messi. Dia nyetak 852 gol
gol dari tahun 2004 sampai sekarang. Nah, kalau ngomongin pemain yang rajin banget ngebobol gawang di era modern, Lionel Messi nggak bisa dilewatin. Pemain asal Argentina ini udah ngantongin 6 sepatu emas Eropa, penghargaan buat top skor liga-liga Eropa, dan dia juga masih jadi pencetak gol terbanyak dalam sejarah Barcelona dan La Liga. Messi juga megang rekor sebagai pemain dengan gol terbanyak dalam satu tahun kalender dengan 91 gol di tahun 2012. Mantep guys. Ditambah lagi, dia juga top skor sepanjang masa buat timnas Argentina. Gak heran kalau dia udah 8 kali ngangkat Ballon d'Or. Padahal dulu dia hampir aja nggak bisa jadi pemain profesional gara-gara masalah pertumbuhan. Untungnya dia dapat perawatan hormon pertumbuhan dan sisanya ya udah jadi sejarah guys. Momen paling epic dalam karir Messi apa guys? Jelas pas dia akhirnya ngebawa Argentina juara Piala Dunia 2022. Dia nyetak 7 gol di Qatar dan dinobatin sebagai pemain terbaik turnamen. Sekarang Messi masih aktif dan jelas nambahin terus koleksi golnya. Kita lanjut ke nomor 1 atau yang paling banyak guys, ada Cristiano Ronaldo dengan total 924 gol dari tahun 2002 sampai sekarang. Kalau Messi punya lebih banyak Ballon d'Or, Cristiano Ronaldo bisa bangga karena dia sekarang jadi pencetak gol terbanyak sepanjang sejarah sepak bola. Gak ada yang bisa nyamain jumlah golnya buat Real Madrid sebanyak 450 gol dari 438 pertandingan. Ngeri guys, banyak golnya daripada mainnya. Bukan cuma itu, dia juga jadi top skor sepanjang masa buat timnas Portugal. Sampai sekarang, Ronaldo udah ngebobol gawang lawan lebih dari 900 kali, tepatnya 924 gol. Kalau gelarnya apa guys? Jangan ditanya. Dia punya 3 trofi Premier League, 5 gelar Liga Champions, plus Euro 2016 buat Portugal. Walaupun usianya lebih dari 40 tahun, CR7 masih tetap gacor, baik di level klub maupun timnas. Kayaknya perjalanan karir Ronaldo masih bakal berlanjut dan mungkin dia bakal nulis beberapa babak epic lagi sebelum pensiun. Mantep guys. Nah, itu dia guys, 10 pencetak gol terbanyak dalam sejarah sepak bola. Mulai dari era klasik sampai modern, mereka semua punya satu kesamaan, insting mencetak gol yang luar biasa. Nah, menurut kalian siapa penyerang terbaik sepanjang masa? Komen di bawah guys. Jangan lupa like, share, dan subscribe biar nggak ketinggalan update terbaru seputar dunia sepak bola. Sampai jumpa di video berikutnya guys. Sehat-sehat terus, jaga kesehatan. Makasih banyak udah nonton. Thank you. Bye-bye.